Hingga yang akan kita bahas dalam video ini adalah scale up campaign menggunakan influencers. Bagaimana caranya kita bisa melakukan influencer marketing secara paralel ratusan bahkan ribuan influencers ya. Dan kita akan bahas dengan detail dalam video yang satu ini. Dalam dunia bisnis, kita kenal dengan yang disebut dengan scale up. Saat bisnisnya sudah profitable, lalu kita besarkan luar biasa dengan menggunakan metode-metode scale up. Tapi dalam marketing, kita kenal juga yang disebut dengan metode scale up dari mulai beriklan, hingga yang akan kita bahas dalam video ini adalah scale up campaign menggunakan influencers. Bagaimana caranya kita bisa melakukan influencer marketing secara paralel ratusan bahkan ribuan influencers ya. Dan kita akan bahas dengan detail dalam video yang satu ini. Halo teman-teman, berjumpa lagi bersama saya Yosef, founder dari Sekolah Pebisnis, dan kurang lebih selama 8 tahun saya telah mengembangkan bisnis saya menggunakan online marketing. Dan saat ini juga sharing kepada teman-teman yang ingin merintis bisnisnya ataupun mengembangkan bisnisnya menjadi lebih besar lagi dengan menggunakan strategi digital marketing ataupun online marketing. Jadi buat Anda yang baru pertama kali bertemu dengan saya dalam video yang satu ini, jangan lupa saya ajak untuk subscribe channel Yosef Abbas agar gak ketinggalan tips dan trik terbaru seputar bisnis, marketing, dan juga seputar online marketing. Tidak banyak yang tahu, tapi dalam dunia marketing, kita mengenal dengan scaling up atau scale up. Biasanya dalam bentuk iklan ya, atau beriklan di Instagram Ads, Facebook Ads, Google Ads, TikTok Ads ya. Tapi di dalam dunia influencer marketing pun ada seperti ini nih. How to work with 1,000 influencers a week. Ini adalah Greta Van Riel, the queen of influencers. Nggak main-main sama sekali, 1.000 influencers dalam 7 hari, 1 minggu ya. Jadi artinya dalam sehari itu dia akan melakukan paralel blast influencer bersamaan sekitar 142 influencers. Ini namanya scaling up influencer. Tapi kira-kira bagaimana caranya sebuah bisnis ini bisa mencapai tahap 1.000 influencers per minggu? Atau kalau di Indonesia setahu saya ada 250 influencer per minggu. Itu sudah pernah dilakukan di Indonesia oleh brand yang waktu itu masih UMKM. Jadi di sini saya akan bahas bagaimana pola dan caranya. Pertama-tama kalau ada yang bertanya ke saya bagaimana sih cara memilih influencers yang sesuai dengan bisnis yang sedang saya jalankan, maka saya selalu memberikan formula ini. Ideal influencer adalah JRK formula, jadi jangkauan, relevan, dan kedekatan. Formula ini saya bahas lebih detail di course saya namanya endorse-mastery.com. Tapi formula ini menjelaskan bahwa nggak cukup dengan angka-angka saja, jadi ada faktor jangkauan atau angka-angka yang kita lihat, impresi, jumlah followers, lalu engagement rate itu adalah di angka-angka. Lalu kedua adalah relevan, seberapa relevan antara si influencers dengan si brandnya. Jadi brand dan influencers fit, itu namanya relevan. Lalu ada juga kedekatan antara influencers dengan followersnya. Nah, ada beberapa matrix-matrix di dalam endorse-mastery.com yang menjelaskan masing-masing ini. Tapi setelah kita dapatkan ideal influencersnya, maka untuk bisa sampai tahap scaling, nggak cukup dengan hanya menebak-nebak dari jauh saja. Tapi kita harus melakukan satu hal tambahan. Untuk scaling menggunakan influencer atau endorsement scaling up, itu formulanya adalah seperti dengan metode-metode marketing lainnya. Selalu ada yang namanya fase testing, optimizing, dan juga scaling. Ini terutama kalau kita sudah menggunakan influencers yang berbayar ya, dimana kita bisa meminta hasil atau insight setelah mereka posting, dan kita juga bisa melakukan testing di sini. Nah, di sini alasannya kenapa banyak sekali brand ataupun bisnis yang ada di Indonesia ini jarang yang bisa scaling up menggunakan influencer. Mungkin iya kalau menggunakan metode beriklan gitu ya, Facebook Ads, Instagram Ads, TikTok Ads, tapi jarang yang bisa scaling up menggunakan influencers. Kenapa? Karena begitu kita berbicara mengenai memilih ideal influencer, memilih kita mau endorse ke siapa, yang dilakukan adalah kita tebak-tebakan. Kira-kira antara brand ini dengan influencer yang ini cocok apa enggak ya? Itu ibaratnya kita masuk ke dashboard beriklan seperti di Instagram Ads atau di TikTok Ads atau di Google Ads, lalu kita setting, tapi iklannya belum jalan, kita sudah bisa memastikan saya pasti profitable. Itu ibaratnya seperti ini teman-teman. Jadi kita masuk ke dalam dashboard. Misalnya ini adalah sebuah dashboard Facebook Ads gitu ya. Kalau kita ingin beriklan secara dengan lebih detail lagi, kita bisa masuk ke dalam Facebook Ads Manager. Nanti di Business Manager kita, di Ads Manager-nya ada bentuknya seperti ini nih. Kita bisa memasukkan targeting. Kita mau beriklan di lokasi mana, ke umur berapa, ke gendernya atau wanita ataupun pria, lalu bahasanya, lalu interestnya, lalu behaviornya. Lalu di sini ada audience definitionnya, kira-kira ada berapa jumlah orangnya. Baru nanti setelah kita setting iklan ini, kita running iklannya, kita jalankan iklannya. Bayangkan kita baru masuk ke sini, kita baru ngisi ini, bisa nggak kita simpulkan kalau iklannya pasti profitable?
Pastinya tidak bisa. Tapi pertanyaannya, waktu kita mau melakukan endorsement, itu ibaratnya kita sudah masukkan, saya mau endorse kira-kira kecocokannya ke yang interestnya seperti ini, umurnya segini, kira-kira mereka tinggalnya di lokasi seperti ini gitu ya. Udah dimasukkan, kita sudah berpikir kira-kira kriteria investornya cocok. Tapi belum pernah dites, kita sudah berasumsi yang ini cocok, yang ini nggak cocok, yang ini cocok, yang ini nggak cocok gitu ya. Itu artinya dan alasan utamanya kenapa banyak sekali bisnis di Indonesia yang belum bisa scaling up menggunakan influencer marketing. Karena mayoritas mindsetnya masih salah, yaitu mindset influencer marketing yang tebak-tebakan kira-kira akan profitable. Padahal belum di running iklannya gitu, ibaratnya kita belum running dashboard iklan Facebook dan Instagram Ads atau TikTok Ads, belum kita running iklannya, kita sudah bisa menyebutkan saya pasti profit. Tidak ada fase yang disebut dengan testing, optimasi, dan juga scaling up. Jadi semua marketing yang baik dan benar, mau itu di offline, mau itu di online, apakah itu billboard, ataukah itu menyebar brosur, pasti akan memiliki fase ini. Kita menyebar brosur juga ada fase testingnya ya, lalu kita lihat lokasi brosur mana yang paling bagus, kita optimasi, lalu kita scaling penyebaran brosurnya dengan jumlah brosur yang lebih banyak. Di online pun sama, dengan kita beriklan ataupun dengan kita membuat konten. Kita pasti pernah lihat ya, kalau kita menggunakan konten marketing misalnya, atau kita membuat konten yang efektif, atau paid ads seperti tadi beriklan, itu pasti kita menggunakan yang namanya marketing by science. Yaitu apa? Analisis dulu, kita buat hipotesa tadi menggunakan JRK formula, lalu kita tes dan execute assumption kita, bener nggak asumsi kita? Lalu kita rating and re-strategize. Nah, banyak dari kita yang saat kita ingin mendesain konten yang efektif di sosial media, kita sudah menggunakan metode ini. Kita buat konten katakanlah 1 bulan 30 konten per bulan. Dilihat insight-nya kan, kita optimasi ya, kita lihat yang bagus, yang mana yang kurang bagus, yang mana feedback-nya dari insights-nya. Lalu kita buat konten yang lebih teroptimasi lagi sesuai dengan selera dari orang-orang yang kita perlihatkan kontennya di bulan sebelumnya. Itu namanya testing, optimasi, dan scaling. Di tahap scalingnya kita buat konten yang lebih bagus lagi, mengarah ke konten-konten yang mereka sukai. Waktu kita masuk ke Instagram Ads, Facebook Ads, Google Ads, TikTok Ads ya, yang paid traffic ya, berbayar, kita melakukan hal yang sama. Kita beriklan, ada fase testingnya. Lalu kita mencari winning ads-nya, kita optimasi, baru kita scaling campaign dari advertising-nya. Pertanyaannya, kenapa waktu kita menggunakan influencer atau endorsement, kita tebak-tebakan dan tidak menggunakan testing, optimasi, dan juga scaling? Ini penyebab utama jarang atau bahkan hampir bisa dihitung jari brand-brand UMKM yang bisa melakukan campaign influencers hingga ratusan influencers per minggunya ya. Nah, di sini teman-teman bisa lihat bahwa ada beberapa mindset waktu kita melakukan testing dalam endorsement. Ini mindsetnya kurang lebih mirip di dalam marketing apapun, baik itu yang di offline online, baik itu yang di endorsement, ataupun teman-teman yang sedang beriklan di Facebook Ads atau Instagram Ads ataupun TikTok Ads ataupun Google Ads. Yang pertama adalah investasi endorse untuk testing. Jadi kita harus sediakan nih budget tertentu selama bulan itu. Kita mau explore testing endorsement itu berapa budgetnya, sehingga kita selalu ada fase testingnya untuk menemukan kira-kira yang optimal ini influencersnya ini yang mana. Kalau saya bilangnya adalah, kalau di dalam influencer marketing ini adalah winning niche dan winning influencer. Lalu setelah itu baru kita scale up dengan campaign besar. Jadi di sini kita bisa lihat bahwa kalau kita masuk ke dalam influencer marketing endorsement, kita testing dulu influencer-influencers. Mungkin awalnya itu kalau saran saya adalah testingnya dari nano influencers yang kecil-kecil. Nanti kita udah dapat nih karakternya, kita baru bisa lakukan scale out atau scale up. Jadi kalau scale up itu naik ke level yang followernya makin besar, yang rekatnya makin mahal. Scale out adalah kita cari winning niche lainnya gitu ya. Jadi mindsetnya ini memang seperti mindset kalau kita beriklan, dan memang itu adalah mindset marketing yang baik dan benar di offline dan online itu seperti itu. Testing, optimasi, dan juga scaling. Jadi nanti kita akan menemukan kalau di advertising itu ada namanya winning campaign ya. Nah, kalau di dalam influencer ini ada namanya winning niche dan winning influencers gitu ya. Nah, setelah itu baru kita nanti pada waktunya, setelah kita menemukan winning influencersnya, udah menemukan winning niche-nya, kita lakukan scale up campaign di influencer marketing. Jadi bisa sampai ke influencers yang jumlahnya besar itu membutuhkan waktu dan membutuhkan testing dulu hingga kita bisa seperti tadi 1000 influencers per minggunya. Jadi pada saat kita melakukan influencer campaign, pastikan jangan dilihat
efeknya itu di individual post aja, tapi kita lihatnya per campaign ya, bukan per post tapi per campaign. Jadi kalau sudah kita main yang tadi testing, optimization, dan scaling, lihatnya per campaign. Kenapa? Karena ada efek yang satu, ada efek yang dia sifatnya kumulatif, dan ada efek yang sifatnya tidak terlihat, tapi ada efeknya itu akan menyentuh ke brand yang kita miliki. Jadi dilihat juga selain ROI atau balik modalnya dari individual post gitu ya. Jadi katakanlah influencer A dia bilang rate card-nya adalah X gitu ya. Kita nggak bisa menilai waktu kita endorse harganya itu berapa dia bayarnya, di hari itu kita akan dapat transaksi berapa dari dia langsung. Nah kalau influencer marketing ini tadi outputnya ada 3. Satu, gimana efeknya brand influencers ini ke brand kita. Itu ada spillover itu, kita endorse ke influencer yang besar, berarti orang melihat kita brandnya itu cukup satu mampu, kedua brand kita itu mau dipakai oleh influencer yang besar. Artinya kita ada brand trust-nya ini, kepercayaan kepada brand kita lebih tinggi. Jadi value-nya itu nggak hanya dari transaksi aja. Lalu selanjutnya ada efek kumulatif selama beberapa waktu. Nah, contohnya seperti ini teman-teman. Kita bisa melihat bahwa kalau di dalam endorsement itu, saat kita punya rencana yang jelas untuk endorsement, maka nantinya kita bisa lihat per 3 bulan, per 6 bulan, atau per 1 tahun itu akan misalnya jumlah influencernya kita endorse sama nih, setiap bulan kita endorse 2, bulan depan endorse 2, terus kita endorse 2 terus, tetapi secara kumulatif itu terjadi yang disebut dengan kolaboratif efek. Nah ROI-nya makin baik dan jumlah transaksinya makin besar gitu ya, karena sifatnya influencer marketing ini memang saya bilang snowballing ya. Saat kita cuma endorse sekali-sekali dan melihatnya hanya saya endorse X, berapa transaksi yang saya dapatkan, itu rumus untuk tidak berhasil menggunakan endorsement sebetulnya. Jadi kita harus melakukan mindset ini seperti beriklan, testing, optimasi, dan scaling. Lalu kita lakukan secara rajin dan dalam beberapa waktu, per 3 bulan, per 6 bulan, per 1 tahun, ini akan kelihatan kumulatif efek dari effort endorsement yang secara rajin sudah kita lakukan. Nggak hanya ke transaksi, tapi juga ke brand power dari bisnis yang kita miliki, dan juga ke ibaratnya awareness yang kita miliki ya, karena kita secara rajin melakukannya. Jadi semoga info ini bisa berguna buat Anda, dan kalau misalnya sampai saat ini Anda juga belum subscribe ke channel Yosef Abbas, saya ajak sekarang juga subscribe ke channel Yosef Abbas supaya Anda nggak ketinggalan ya info-info penting seperti yang kita bahas dalam video satu ini. Dan sampai jumpa lagi di video-video selanjutnya. Don't forget to elevate your mindset and start your success journey today. Saya Yosef, sampai jumpa di video-video selanjutnya. Dadah.